Permasalahan sampah yang ada di laut dari hari ke hari semakin tak terbendung. Sampah laut adalah sampah yang berasal dari daratan, badan air, dan pesisir yang mengalir ke laut atau sampah yang berasal dari kegiatan di laut. Sedangkan sampah plastik adalah sampah yang mengandung senyawa polimer. Sampah plastik juga menjadi komponen terbesar sampah laut. Nah, ukuran-ukuran sampah itu di lautan dibagi menjadi 5: megaderbis, makroderbis, mesoderbis, mikroderbis, dan nanoderbis. Plastik adalah polimer organik sintetis. Karakter plastik yang ringan, kuat, dan tahan lama membuat plastik banyak digunakan untuk pembuatan berbagai macam produk, terutama produk kemasan. Tahukah Anda, sampah plastik yang terbuang ke laut tidak akan habis walau sampai 7 keturunan. Satwa laut akan terjerat ataupun bahkan mati akibat keracunan karena mengira sampah itu adalah makanannya. Menurut WEF atau World Economic Forum memperkirakan tahun 2050 akan terdapat lebih banyak sampah plastik di lautan daripada ikan. Hasil studi ini dari McKinsey pada tahun 2015 menyatakan bahwa terdapat dua pemicu utama plastik di lautan, yaitu sampah yang tidak terpungut dan rendahnya nilai beberapa jenis sampah plastik tertentu. Studi tersebut juga menambahkan sebanyak 75% merupakan sampah buangan dari daratan yang tidak terpungut dan 25% merupakan hasil dari sistem pengelolaan sampah padat perkotaan. Berikut adalah 7 dampak sampah terhadap keseimbangan ekosistem laut. 1. Merusak keseimbangan nutrien di laut. Ada yang mikroplastik atau serpihan plastik yang ukurannya lebih kecil dari 5 mm membuat nutrien di laut menjadi tak seimbang. Yang kedua, membahayakan keselamatan hewan bawah laut. Banyak kasus penyu yang makan kantong plastik karena melihat kantong plastik itu mirip dengan ubur-ubur yang harusnya menjadi makanan penyu. Selanjutnya, dampak yang ketiga adalah merusak terumbu karang. Terumbu karang berperan besar karena menyediakan habitat yang sangat krusial dalam kelangsungan hidup spesies laut. Kemudian yang keempat, mengurangi populasi fitoplankton. Fitoplankton menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Namun, jika sampah plastik mengganggu populasi fitoplankton, produksi oksigen dari laut tentu akan berkurang dan membahayakan planet bumi. Yang kelima, mengancam eksistensi burung laut. Sampah plastik turut membahayakan burung laut. Yang keenam, berbahaya bagi kesehatan manusia. Dan yang terakhir, berdampak buruk bagi perekonomian. Penanganan atau upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah sampah yang terjadi di laut. Yang pertama, andil dalam gerakan nasional peduli sampah di Indonesia. Kedua, upaya pengelolaan sampah di darat dan di laut. Yang ketiga, penanggulangan sampah di pesisir dan di laut. Yang keempat, pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan, dan penegakan hukum terkait. Dan yang terakhir, melakukan penelitian dan pengembangan. Selain 5 solusi yang disebutkan sebelumnya, ada solusi lain yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah sampah yang terjadi di laut. Yang pertama yaitu membangun kapasitas manajemen limbah yang lebih baik. Yang kedua, memberikan insentif pada dasar daur ulang global melalui kemitraan dengan sektor swasta. Yang ketiga, mendorong penelitian dan pengembangan menjadi teknologi dan solusi inovatif. Dan yang terakhir, mendorong penyingkiran limbah termasuk melalui sistem penangkapan,
di laut dan di sungai. Beberapa cara pencegahan yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, sosialisasi pencemaran laut. Di sini diharapkan kepada pihak penyuluh agar dapat menjelaskan dengan baik dan terperinci mengenai kondisi laut pada masa kini sehingga masyarakat dapat sadar untuk tidak membuang sampah ke daerah perairan maupun lautan. Yang kedua yaitu recycle product. Masyarakat mampu memilah barang yang dapat digunakan kembali agar dapat meminimalisir limbah, dan masyarakat juga diharapkan dapat menghilangkan kebiasaan plastik sekali pakai sehingga dapat berpengaruh pada angka produksi sampah plastik. Yang ketiga, organisasi kelautan. Pemerintah diharapkan memberikan apresiasi bagi masyarakat yang bergabung dalam organisasi kelautan sehingga dapat menjadi daya tarik, juga menjadikan orang lain untuk bergabung pada organisasi kelautan, sehingga banyak masyarakat akan sadar betapa pentingnya menjaga kebersihan laut. Kesalahan satu orang merupakan kelalaian bersama. Kelalaian itu merupakan akibat dari redupnya kepedulian. Begitu juga tumpukan sampah yang mengarungi lautan. Tumpukan itu mengancam eksistensi di dalam dan sekitarnya, tak terkecuali kita selaku manusia. Jika tak mampu memperbaiki, maka jangan membuat kerusakan. Kerusakan yang telah terjadi bukan untuk kita ratapi, tetapi sebagai penyadar bagi kita untuk bangkit melestarikan lingkungan, terutama laut, yaitu sumber kehidupan bagi kita.